Kata Nabi SAW, sampai memohon kepada Allah 7 kali dalam sehari surga, surga akan mengatakan, ya Allah, sungguhnya hambamu fulan telah memohon untuk masuk ke dalamku, maka masukkanlah ia. Jadi kita mengatakan, ya Allah, aku mohon surgamu, ya Allah, aku mohon surgamu, 7 kali, ya Allah, aku mohon surgamu, 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 ya Allah, aku mohon surgamu. Kalau mau ditambah dengan Firdaus, ya, surga tertinggi, tanpa hisab, itu juga bagus. Tapi kata Nabi SAW, surga langsung merespon pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, semoga di hari yang mulia ini, di mana hari ini bisa kita namakan adalah hari emas buat kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan lagi 1 hari umur, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk beramal saleh, bertaubat dari dosa-dosa kita, dan juga tentu memperbaiki apapun yang salah, dan juga menyempurnakan apa yang masih kurang. Dan semoga tentu Allah memudahkan kita untuk menyempurnakan semua itu, dan meraih keberkahan. Allahumma amin. Kesempatan ini insya Allah kita lanjutkan berdambung kita seperti biasa di hari Kamis. Judulnya 35 Amal Pelebur Dosa, yang ditulis oleh Fatin binti Abdul Aziz Hafizahullah. Dan kita akan masuk insya Allah amal yang ke-6. Judulnya adalah Iman dan Amal Saleh. Saudaraku seiman, hal yang paling mahal bagi setiap muslim adalah imannya. Dan inilah pondasi dari semua kehidupan kita, yaitu meyakini dengan hati kita, dengan merenungi dengan fikiran kita, mengaplikasikan dengan anggota tubuh kita, ya, apapun yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, kita meyakini dengan hati kalau Allah itu ada, kita selalu memikirkan dan bertafakkur tentang ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan anggota tubuh kita mengaplikasikan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti mengerjakan ibadah, sholat, puasa, dan yang lain-lainnya. Nah, ini hal yang paling mendasar. Makanya pernah ditanyakan kepada Nabi SAW dalam sebuah hadis, kira-kira amalan apa yang paling afdal? Kata Nabi SAW, iman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini memang adalah hal yang paling mendasar. Kalau iman sudah dalam hati seseorang kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tahu ternyata menciptakan langit dan bumi ini terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata dia adalah Allah, Tuhan. Dan akhirnya dia patuh dan tunduk kepadanya, mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Dia menikmati apa yang dihalalkan, yang dibolehkan, dan juga meninggalkan apa yang diharamkan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaannya. Karena memang ini sering kami bahasakan, setiap kali orang menjadi orang yang patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya, pasti akan bahagia dan terpandu dengan panduan yang tepat dalam hidupnya. Karena semua yang diperintahkan oleh Allah baik, ya, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, membantu orang susah, berbagi dengan orang lain, ya, saling memberikan nasihat misalnya, saling gotong royong, gitu kan. Kemudian memaafkan, dan sekian banyak, ya, perintah-perintah agama, semuanya baik isinya, semuanya baik, ya. Sementara yang dilarang juga semuanya buruk, ya. Bohong, nipu, mencuri, memukul, menggunjing, memfitnah, membunuh, semua dilarang. Artinya orang kalau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akhirnya membuat dia patuh kepada Allah dan istiqamah konsisten dengan iman tersebut, maka akan menghasilkan kebahagiaan dan kesempurnaan hidup sebagai sosok manusia di muka bumi ini. Nah, ini yang kita ingin sampaikan dalam pembukaan kita, teman-teman sekalian. Kenapa penulis memasukkan dalam 35 amal pelebur dosa, iman dan amal saleh? Karena emang ini luar biasa gitu. Dan iman ini akan mengubah keadaan seseorang dari malas jadi rajin, jadi penakut jadi pemberani, jadi pelit menjadi dermawan, ya. Jadi iman itu luar biasa, mengubah segala sesuatunya menjadi jauh lebih baik. Karena orang targetnya adalah Tuhannya dan bagaimana meraih apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia kalau beramal saleh dijanjikan kebaikan-kebaikan, sebagaimana nanti akan kita bacakan ayat-ayatnya.
Dan kalau dia meninggalkan dosa pun diberikan kebaikan. Ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, Qul li fil Islam la as'alu ahadan ghairak. Katakanlah kepadaku, hai Rasulullah, hai Muhammad SAW, katakanlah kepadaku satu nasihat, satu wasiat yang aku tidak perlu tanya lagi orang selain Anda. Yang kira-kira kalau itu aku fahami, maka akan sangat mudah aku melempuh kehidupan di muka bumi ini. Aku akan bahagia. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, Qur Rabbi Allah, thumma istaqim. Ikrarkan dengan fikiranmu, yakini dengan hatimu, tentu aplikasikan dengan anggota tubuhmu nanti, beriman kepada Allah dan istiqamalah atau konsistenlah dalam hal tersebut. Nah ini kaidah dasar sekali. Ya, bagaimana Nabi SAW pun berdakwah 13 tahun di Mekah, semua isinya tentang masalah keimanan ini. Ya. Dan kita tahu ayat-ayat Al-Quran yang dikenal dengan ayat-ayat Makki yang turun di kota Mekah, itu umumnya berbicara tentang Allah, tentang surga dan neraka, tentang kehidupan akhirat, tentang umat-umat sebelum kita yang beriman bagaimana selamat, yang kafir bagaimana celaka. Dan ini semua memang untuk menjadi pondasi dasar keimanan itu sendiri. Nah ini yang perlu kita fahami, kenapa iman ini masuk dalam salah satu pelebur dosa, ya. Dan juga di sini dikatakan amal saleh. Artinya iman itu akan mendatangkan dorongan untuk beramal saleh. Kalau iman, dia mengaku beriman tapi dia tidak terdorong untuk beramal saleh, berarti ini belum beriman. Orang kalau beriman itu akan selalu ada partnernya, yaitu dia akan melakukan ketaatan. Ya, amal saleh itu tentunya bisa dua hal ya, bisa mengerjakan perintah, bisa juga meninggalkan larangan. Ini termasuk semuanya amal saleh. Karena orang kalau kerjakan ketaatan berarti dianggap dia melakukan amal kebaikan, amal saleh. Kalau dia meninggalkan juga perbuatan dosa, juga termasuk dalam amal saleh. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Man hamma bihasanatin walam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang baru niat mengerjakan satu perbuatan baik dan dia belum mengerjakannya, dia niat ingin sedekah, dia niat ingin sholat malam, dia niat ingin hadiri majelis ilmu, dia niat ingin mengerjakan amal-amal apa saja, belum dikerjakan, maka dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Fa'in amilaha kutiba lahu asyru adha'afa ila 700 ila adha'afin katsira. Kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan itu, misalnya dia benar-benar bersedekah, dia benar-benar sholat malam, sholat duha, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang sudah diniatkan dari awal, maka akan dicatatkan baginya 10 kali lipat balasan pahalanya, bahkan sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ. Selanjutnya kata Nabi SAW, dan siapa yang niat ingin mengerjakan satu perbuatan dosa, kemudian dia batalkan, maka dicatatkan baginya pahala lengkap. Nah ini di sini yang sebab kenapa saya katakan orang meninggalkan dosa pun adalah amal saleh, ya. Dia batalkan niatnya, itu juga ketaatan kepada Allah SWT. Kapan dia niat ingin melakukan perbuatan dosa, ingin zina, ingin bohong, ingin menipu, apa saja, kemudian ditinggalkan, maka dia akan dicatatkan baginya satu pahala kebaikan. Fa'in amilah kutiba lahu sayyi'atun wahidah. Dan kalau dia berbuat dosa tersebut akan dicatatkan baginya satu dosa saja. Nah ini kurang lebih gambaran dasar tentang masalah bahasan kita tentunya. Saya akan coba bacakan dulu dalil-dalil yang diangkat oleh penulis, lalu kemudian kita akan tambahkan insyaAllah dengan syarah atau penjelasan lebih jauh. Pertama beliau mengangkat surah At-Taghabun ayat 9 yang bunyinya, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Artinya, ingatlah pada hari di waktu Allah mengumpulkan kalian semua pada hari pengumpulan atau hari Taghabun untuk dihisab. Itulah hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang besar. Di sini kita sepakati dulu, kita akan coba bedah ayat ini dulu. Ya. Maknanya sangat dalam. Ya. Kita langsung ke terjemahan saja. Bagi teman-teman yang lihat surah At-Taghabun ayat 9.
Perhatikan di sini, ya. Tentu kita lebih baik memulai dengan doa ya. Di akhir ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Di sini saya ingin kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mendengar, saya yakin karena Dia Maha mendengar maka sedang mendengar kita tentunya, dan juga Maha melihat maka melihat kita dan mengetahui isi hati kita, agar Dia dengan kemahamurahannya, dengan rahmatnya yang luas memasukkan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Baik yang mengikuti acara ini secara live ataupun ya, siaran ulang tentunya, karena ini adalah sesuatu yang merupakan target utama setiap muslim. Bagaimana ujung daripada target hidupnya, tujuan utamanya adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala, tempat abadi yang penuh dengan kenikmatan, di mana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadits, akan didatangkan orang pada hari kiamat yang paling menderita di dunia, tapi ahli surga, dari lahir sampai meninggal miskin sekali, susah hidupnya, tapi dia selalu ibadah kepada Allah. Didatangkan pada hari kiamat, lalu kemudian dicelupkan satu celupan di surga, lalu dikeluarkan. Ya. Kemudian pada saat dikeluarkan ditanya, apakah engkau pernah merasakan kesulitan hidup selama ini? Pernah nggak kau sengsara? Maka dia mengatakan, demi Allah tidak pernah. Hilang semua kesengsaraan tersebut, puluhan tahun dia susah di dunia, ya. Di mata manusia dan dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan, mungkin makan masih minta pada orang, mungkin pakaian juga cuma pas yang di badan saja. Tapi kalau azan sholat, puasa Ramadan puasa, gitu kan, dia mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan, maka hilang semua keletihannya, sengsaranya itu, ya, dengan satu celupan di surga. Bagaimana dengan penghuni yang abadi selama di dalamnya? Kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak akan rapuh bajunya, ya, tidak akan habis masa mudanya, tidak akan pernah beringus dan meludah, tidak sakit lagi. Dalam riwayat lain, makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat, itu pun lebih wangi dari bau kasturi. Jadi poin ini luar biasa, dan sekian banyak, ya, keutamaan-keutamaan tentang masalah surga yang sulit kita gambarkan, gitu kan. Waktu Nabi SAW sedang mi'raj ke langit, bertemu dengan Ibrahim AS, maka Ibrahim AS mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan salam kepada umatmu dan sampaikan kalau surga itu, ya, tanahnya wangi, airnya sejuk, ya. Jadi tempat yang sangat nyaman, sangat nyaman. Dan istana orang mukmin, ya, yang paling rendah saja itu seperti 10 kali lipat dari raja terkayanya dunia. Itu yang paling rendah. Dan dalam riwayat lain dikatakan, dia memiliki 10.000 pelayan. Dan setiap pelayan memegang 2 nampan di tangan kanan dan tangan kiri. Dan ahli surga itu akan makan dari nampan yang pertama sampai nampan yang terakhir tanpa ada rasa kenyang. Karena memang di surga saatnya kita menikmati. Seenak apapun makanan di dunia, kalau kita lagi makan, maka ada saatnya kita kenyang. Ada saatnya kita jenuh. Di surga tidak ada lagi seperti itu. Orang makan bukan karena lapar, orang berhenti bukan karena kenyang, tapi mungkin nikmatan. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, ahli surga itu karena indahnya tempat istananya, dia akan duduk di satu sisi, memandang satu sisi itu selama 70 tahun. Baru kemudian dia beralih ke sisi yang lainnya. Jadi saking luar biasanya gitu, ya. Sulit sekali digambarkan. Oleh karena itu, kita dianjurkan agar selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala surga. Dan kata Nabi SAW, sampai memohon kepada Allah 7 kali dalam sehari surga, surga akan mengatakan, ya Allah, sungguhnya hambamu fulan telah memohon untuk masuk ke dalamku, maka masukkanlah ia. Jadi kita mengatakan, ya Allah, aku mohon surgamu, ya Allah, aku mohon surgamu, 7 kali, ya Allah, aku mohon surgamu, 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 ya Allah, aku mohon surgamu. Kalau mau ditambah dengan firdaus, ya, surga tertinggi tanpa hisab, itu juga bagus. Tapi kata Nabi SAW, surga langsung merespon pada saat itu. Jadi ini satu hal yang luar biasa yang memang sulit sekali digambarkan, ya. Nah, ini janji yang Allah Subhanahu Wa Taala pastikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Baik, kita lebih dalam membedah ayat ini, teman-teman sekalian. Pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memastikan kalau kita semua akan kembali kepadanya. Kita semua akan kembali kepadanya, ya. Artinya
kehidupan dunia ini akan berlalu dan pasti akan ada hari kebangkitan. Kita selalu membaca dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Raja pemilik hari kebangkitan, ya. Hari hari kiamat itu adalah kebangkitan, hari pembalasan, hari Yaumiddin. Kemudian hari Taghabun yang disebutkan dalam surah Taghabun ini hari berkumpul. Semua itu ya menandakan memang kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jal, dan semua pasti akan ya menerima amal-amal mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang masyhur ayatnya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, maka dia akan terima balasannya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia juga akan melihatnya. Yang baik akan mendapatkan balasan, yang buruk akan mendapatkan hukuman, ya. Ini semua adalah data-data yang sudah jelas, ya, turun wahyu langsung dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu sebagai seorang muslim, salah satu rukun iman kita, rukun iman yang kelima, setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, ada iman kepada hari kiamat. Ini satu paket dari kematian, kemudian alam barzah di kuburan, kemudian baru hari kebangkitan dihisab, timbangan amal, kemudian baru surga dan neraka. Ini satu paket rukun iman kita tentunya. Tidak boleh ada keraguan dengan masalah hal ini. Makanya Allah SWT mengatakan di sini, saya ingatkan kembali, ingatlah kata Allah, maksudnya selalu jadikan sebagai peringatan dalam hidup kalian hari di mana Allah akan mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan untuk dihisab, ya, untuk dihisab. Lalu Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran keduanya, akan memperlihatkan semua amal-amalan kita. Amal baik akan diperlihatkan, amal buruk juga akan diperlihatkan. Nah, dalam masalah amal buruk ini, walaupun seseorang itu sudah bertaubat, tetap akan diperlihatkan kepadanya. Tetap akan diperlihatkan kepadanya walaupun sudah tidak dihukum lagi. Misal, ada seseorang berzina di umur 17 tahun. Kemudian di umur 20 tahun dia taubat misalnya. Maka zina itu yang 17 tahun kan dia sudah taubat, tidak dihukum lagi, tapi tetap tercatat dan diperlihatkan untuk dia pada hari kiamat nanti, sehingga ya dia tahu, oh dulu memang saya pernah melanggar. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan buku para malaikat itu, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nanti orang-orang kafir pada saat menerima buku-buku mereka mengatakan pada hari kiamat, buku apa ini? Benar-benar buku ini tidak membedakan mana yang kecil dan mana yang besar. Ya, jadi mulai kita jatuh dari rahim ibu kita keluar, tangisan pertama, kedipan mata pertama, ya, oksigen yang pertama, sampai yang ke-100, sampai kita wafat, ya, sesuai dengan ajal yang sudah Allah tentukan, semua akan tercatat dan akan diperlihatkan nanti kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi buku-buku amal kita semuanya dengan kebaikan-kebaikan, dan juga dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti tentunya di hari Taghabun, hari berkumpul itu, kita termasuk hamba-hambanya yang selamat. Allahumma amin. Pelajaran yang ketiga dari hadis ada dari ayat ini, yaitu khusus bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, inilah yang kita jadikan sebagai saksi bahasan. Di hari itu nanti niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Nah, jadi kalau orang beriman dan beramal saleh, maka dosa-dosa mereka itu dibahasakan oleh para ulama tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pelaku dosa besar, maka mereka di bawah masyiatillah atau di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Insya ghafaralah wa insya adzabah. Kalau Allah mau, Allah maafkan, kalau Allah mau, Allah akan hukum, ya. Jadi kita tidak bisa langsung memvonis pelaku dosa besar itu akan masuk ke neraka, tapi dia masih di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang dasarnya hanya melakukan dosa-dosa kecil, maka akan dimaafkan dengan amal-amal soleh. Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita, tadi kan saya sudah bilang ya, amal-amal buruk itu tetap akan tercatat tuh, ya. Kita pernah melakukan dosa apapun akan tercatat, tetapi bisa saja tidak dihukum justru karena amal-amal soleh kita cukup banyak yang membersihkan dosa itu. Kalau dosa-dosa kecil akan dimaafkan dengan amal-amal soleh. Kalau dosa besar dengan taubat, nasuha, dan kalau tidak sempat taubat pun dari dosa besar, maka tetap dia hari kiamat di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dosa-dosa yang seperti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, murtad dari agama Islam, maka ini mungkin sudah tidak masuk dalam bahasan kita ya. Tapi selama dosa-dosa besar yang lain, maka
Kalau berhubungan dengan hak Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala bisa maafkan. Berhubungan dengan hak makhluk, ya, seperti misalnya ada orang lalai dari sholatnya atau yang lainnya, maka bisa saja Allah masih maafkan dia asal dia bukan termasuk orang yang jahdan, yang membangkang dari sholat tersebut. Kalau berhubungan dengan makhluk, misalnya durhaka dengan orang tua, maka itu tergantung keridhaan daripada kedua orang tua nanti pada hari kiamat. Atau orang lain yang pernah dia rusak citranya dengan gunjing, dengan fitnah. Maka ini semua tergantung keridhaan daripada orang-orang pemilik hak tersebut pada hari kiamat nanti. Tentu orang-orang beriman, teman-teman sekalian, berusaha agar tidak punya masalah, ya. Dia berusaha agar tidak punya musuh-musuh yang akan mengganggunya nanti, tanda kutip ya, pada hari kiamat, membuat dia celaka karena banyak tuntutan-tuntutan yang masuk, ya. Maka dia selamatkan dirinya. Itu poin yang perlu kita garis bawahi tentunya. Baik, selanjutnya dalil yang kedua surah Al-Ankabut ayat 7 yang bunyinya وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Artinya, dan orang-orang yang beriman juga beramal saleh. Jadi dua ini partner tadi saya bilang ya. Dia sudah beriman kepada Allah, dia yakin Allah ada, kemudian dia sibuk dengan amal saleh. Perintah-perintah yang diperintahkan untuk dikerjakan dan juga meninggalkan larangan ya, yang sudah dilarang. Benar-benar kata Allah, dan orang-orang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka. Dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi ini maksud adalah yang dihapus hukumannya. Tapi catatannya tetap ada sebagaimana dinukil dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau salah satu statementnya mengatakan, dosa pun akan diperlihatkan pada hari kiamat walaupun tidak dihukum lagi setelah orang itu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah maafkan kesalahannya. Jadi saksi bahasan kita dari ayat Al-Ankabut ayat 7 ini adalah bagaimana Allah menjanjikan orang-orang yang beriman beramal saleh akan dimaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Tentu di sini ada rincian ulama ya. Dosa-dosa dimaafkan, dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar memang harus taubat nasuha, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah mengatakan harus diikuti dengan 3 syarat. Selalu kami ulangi ini, meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dosa itu, dan juga janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Kalau dia mengerjakan 3 hal ini, maka insya Allah taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita semua, membersihkan dosa-dosa kita dan menggantinya dengan pahala, dengan kemahamurahannya, dan menerima seluruh amal-amal saleh kita. Allahumma amin. Yang terakhir diangkat oleh beliau dalil surah Al-Hajj ayat 50. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Ya, jadi di sini ada tambahan tentang masalah rezeki yang mulia. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, pasti akan disiapkan ampunan buat mereka. Akan disiapkan ampunan buat mereka. Kita sering dengar kemarin Ramadan ya, Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mengerjakan puasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tidak asing kan itu. Kemudian juga kata Nabi SAW, Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan, salat tarawih ya, atau tahajud karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosa yang telah lalu. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosa yang telah lalu. Kan gitu. Tentang uduk misalnya, kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun yang memperbagus uduknya kecuali akan berjatuhan bersama dengan tetes-tetes air yang jatuh dari anggota tubuh uduknya itu, bersama itu dosa-dosanya, gitu kan. Begitu juga dengan sholat misalnya, ya, di mana Nabi SAW menyebutkan kalau orang pergi menuju ke masjid atau mengerjakan sholat, ya, setiap langkah kakinya diampuni satu dosa, di satu langkah kaki dicatat pahala dan diangkat derajat. Nah ini semua kan pembersihan dosa ya dari amal-amal tersebut. Nah itu orang mengeluarkan sedekah, pembersihan dosa, orang mengerjakan banyak amal-amal saleh, maka akan menjadi penyebab pembersihan dosa-dosa tersebut. Dan di sini ada tambahan masalah rezeki yang mulia, maksudnya rezeki yang akan mencukupi, ya, kemudian rezeki yang penuh dengan berkah, ya, yang memang dibutuhkan, maka itu dikatakan rezeki yang karim, ya, rezeki yang mulia, ya, kebutuhan yang terpenuhi dengan sempurna. Lalu kata penulis,
Ketiga ayat di atas ya, menjelaskan bahwa orang-orang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh akan dibalas oleh Allah dengan diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ini insya Allah matan atau isi daripada bahasan ya, yang ditulis oleh penulis. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan bahasan kita. Sekarang kita lebih banyak kepada syarah atau penjelasan tambahan agar kita lebih menambah atau mendapatkan banyak insya Allah faedah dari bahasan kita berhubungan dengan pelebur dosa iman dan amal saleh ini. Yang pertama teman-teman sekalian harus kita fahami adalah dalam beramal saleh ini harus benar dan juga jujur ya. Artinya iman dan amal saleh ini diikuti dengan iman yang benar, jujur dan juga tata cara yang benar ya, sehingga tidak menyimpang. Oleh karena itu ulama mengatakan syarat diterimanya amal ada dua. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Kemudian yang kedua adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah harus sesuai apa yang Nabi SAW sebutkan atau ajarkan, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menukil dariku seperti apa yang ada atau yang aku ajarkan. Juga Nabi SAW mengatakan tentang solat, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Tentang masalah haji dan umrah beliau mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah manasik itu dari aku. Jadi memang kita mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam agar tidak salah. Ibadah jangan dibuat-buat, harus sesuai dengan panduan. Dari ini akan diterima dan akan bermanfaat. Ini yang pertama yang kita bisa tambahkan. Yang kedua teman-teman sekalian, dalam beramal soleh ini jangan ditunda-tunda. Karena amal soleh ini waktunya sangat terbatas sesuai dengan kesempatan yang Allah berikan. Bahkan seringkali amal soleh itu tidak terulang lagi ya kesempatannya setelah luput dari kesempatan yang sudah Allah berikan. Contoh misalnya, bagi laki-laki saf pertama sholat. Tadi misalnya waktu duhur. Kalau Anda sholat, Anda datang ke masjid sebelum waktu duhur, lalu Anda sholat di saf pertama, misalnya Anda sholat duha, tahiyat masjid, biasa saja. Anda sholat di saf pertama, Anda sholat di saf kedua, Anda sholat di saf belakang masjid, tidak ada masalah. Anda bahkan boleh sholat di rumah, duha misalnya. Kalau tahiyat masjid, Anda sholat di masjid ya. Tetapi, kalau sudah diazan, sudah diiqamahkan sholat, maka yang paling afdal, yang paling besar pahalanya adalah bagi laki-laki yang berada di saf pertama. Dan waktunya hanya pada saat itu. Artinya, di saat itu siapa yang masuk di saf pertama, maka dia akan tercatat dan itu abadi sampai hari kiamat. Nanti dia akan temukan catatannya, dia berada di saf pertama, dia telah berada di saf yang terbaik. Karena Nabi SAW mengatakan, "Wa ya'lamun nas ma fi nida'i was-safil awwal la atauhuma walau habwa." Kalau seandainya manusia mengetahui apa yang dijanjikan oleh Allah SWT pada azan dan juga saf pertama, kemudian mereka tidak mampu mendatangi kecuali pastilah mereka akan mendatangi walaupun mereka merangkak. Dalam riwayat lain, mereka tidak bisa dapatkan kecuali mereka saling bersaing, maka mereka akan bersaing. Ya, jadi memang luar biasa pahalanya. Nah, sekarang ini terjadi keutamaan saf awal hanya antara iqamah sholat sampai imamnya salam. Kalau imam sudah salam, lalu kemudian ada makmum yang tadinya di saf pertama keluar dari masjid. Anda di saf kedua, lalu Anda masuk ke saf pertama untuk sholat sunnah ba'diyah misalnya. Tidak mendapatkan lagi keutamaan saf pertama itu. Dia hanya ada khusus waktunya dari iqamah sholat sampai imamnya salam. Coba. Jadi satu kali luput bagi Anda ini, maka akan luput selamanya gitu. Zikir pagi misalnya. Anda dianjurkan zikir pagi. Ya. Di saat Anda zikir pagi, Anda mendapatkan. Tapi di saat luput misalnya, Anda sampai sore tidak zikir, lalu sore Anda baru mau baca zikir pagi itu, udah nggak tepat. Udah bukan pada tempatnya. Makanya salah satu statement yang disampaikan oleh seorang sahabat, beliau mengatakan, kalau tidak salah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ada amal yang Allah terima
Ini kalau bukan Abu Bakar, Abdullah bin Umar. Salah satu, subhanallah. Intinya salah satu sahabat. Saya sekarang tidak terlintas nama sahabatnya. Tapi ada yang mengatakan, dan ini atharnya benar, yang sahih. Ada amalan yang Allah tidak terima kecuali di pagi hari. Dan ada amalan Allah tidak terima kecuali di sore atau di malam hari. Maka masing-masing harus segera dikerjakan. Nah ini Allah SWT mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karena itu disitulah orang-orang harus bersaing. Allah SWT mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ya arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian, segeralah pada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan jika untuk orang yang bertakwa. Ya artinya segera kerjakan. Ya, tepat waktunya, ya tepat tempatnya. Allah subhanahu itu tadi Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, dalam surah ya juga Al-Baqarah 148 Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Maka ini semua menandakan kita nggak boleh menunda ya amal saleh tersebut. Ya, peluangnya tidak mungkin terulang. Ya, dia maksudnya pada saat itu akan dicatat. Tentu peluang kayak tadi sholat di saf awal. Kalau kita luput duhur, kita bisa dapat waktu asar. Nah. Tapi duhur itu tidak bisa lagi terulang. Hanya bisa Anda dapat duhur besok kalau Anda masih hidup. Itu pun kalau Anda juga masuk di saf pertama misalnya. Nah jadi peluang ini jangan disia-siakan. Semoga poinnya sudah sampai kepada Anda ya. Kemudian juga Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, ini sering kami ulangi, hadis riwayat Muslim. Semoga saja ini menjadi pemicu penambah terhadap iman kita dan juga pemicu agar kita lebih giat lagi dalam mengerjakan amal soleh dan segera bertobat dari dosa-dosa. Beliau mengatakan, Badiru bil amali sab'an. Segera beramal soleh sebelum datang 7 perkara. Sebelum datang 7 perkara. Lalu beliau menyebutkan, maaf, masih ada potongan hadisnya. Badiru bil amali ya sab'an, ya segeralah beramal sebelum ya datang 7 perkara. Lalu kemudian beliau sebutkan itu ya perkara-perkara yang 7 gitu kan. Apakah kalian menunggu kemiskinan yang membuat lupa, fakran mansiya ya. Artinya membuat orang karena mencari sesuap makan sampai akhirnya dia sudah tidak pikirkan lagi sholat. Auginan mutghiyah atau kekayaan yang membuat lalai, sudah terlalu sibuk dengan bisnisnya, dengan hartanya sampai lupa. Karena meeting lupa sholat Jumat, lupa ibadah gitu kan. Atau maradan mufsida, ya, atau penyakit yang membuat tidak bisa lagi beraktivitas, stroke misalnya ya. Contoh. Atau haraman mufnida, atau masa tua yang pikun gitu kan. Ini juga kalau sudah datang orang sudah lupa namanya, lupa nama anaknya, apalagi mau hafal bacaan sholat, ini sudah nggak mungkin, gitu kan? Atau mautan mujhiza, mati yang tiba-tiba datang. Apa tunggu itu baru kemudian beramal saleh? Awid dajjalu, fasyarru ghaibin yuntadhar, atau dajjal, ya makhluk gaib yang paling buruk ditunggu, gitu kan? Dan terakhir yang ketujuh, awis sa'atu was sa'atu adha wa amar. Atau kalian menunggu hari kiamat sementara kiamat jauh lebih berat daripada itu. Segera beramal, segera beramal. Ya. Jangan ditunda-tunda amal itu. Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim yang lain kata Nabi SAW, badiru bil amali fitanan ka qita'il lail mudlim. Segera beramal saleh ya, sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Artinya membuat orang bisa berubah tiba-tiba. Kondisi, keadaan, tiba-tiba terjadi peperangan, terjadi pemberontakan, terjadi bencana. Kita tidak bisa lagi leluasa beramal seperti kita sekarang lagi sangat tenang. Ya semoga Allah SWT selalu menjadikan keadaan kita aman, tentram ya. Tapi ada saat-saat di mana orang tidak sangka, tiba-tiba terjadi bencana alam, tiba-tiba terjadi peperangan, tiba-tiba terjadi perampokan, tiba-tiba dia ditabrak, stroke, patah kaki, tiba-tiba dia sakit, stroke, banyak sekali. Tiba-tiba bangkrut usaha, banyak sekali masalah. Oleh karena itu mumpung ada kesempatan kerjakan. Kata Nabi SAW, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'arati minad dunia. Sampai-sampai membuat seseorang itu, dia menjadi di pagi hari mukmin tapi sorenya sudah kafir. Atau sore mukmin paginya jadi kafir. Karena dia menjual agama dia untuk urusan dunia.
Itu bisa terjadi kan. Oleh karena itu jangan pernah menunda amal-amal soleh itu, karena itu sangat penting untuk segera kita lakukan. Segera kita lakukan, ya. Bukan ada kesempatan. Apalagi memang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita, umur kita akan ditanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita gunakan ya untuk beramal saleh. Yang ketiga yang harus diperhatikan teman-teman sekalian, dunia ini sebentar kita akan lalui dan tujuan utama kita di sini memang untuk ibadah kepada Allah. Jadi jangan keluar dari tujuan itu. Jangan keluar dari tujuan itu. Allah SWT sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, tunduk, beribadah kepadaku. Jadi kita memang tujuannya untuk itu di dunia ini. Tidak ada waktu, tidak ada tujuan untuk yang lain. Dan di dunia ini kita disuruh renungi kalau ini cuma tempat lewat. Tempat kita bercocok tanam, kita akan ambil hasil panennya nanti. Kata Nabi SAW dalam hadits yang masyhur riwayat Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadikan dirimu hai setiap muslim di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang hanya lewat saja. Ini sebuah nasihat yang luar biasa dari Nabi SAW. Bahkan beliau pernah mengatakan di dalam hadits riwayat Tirmidzi, mali wa mali dunya. Apa peduliku dengan dunia ini? Atau kenapa aku harus sibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada urusannya sama urusan akhirat? Dunia aja. Obrolan kosong misalnya. Tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau sampai berbuat dosa gitu ya. Wa na'udzubillah. Ma ana fid dunya illa karakibi istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Karena perumpamaan aku di dunia seperti orang yang sedang penat menunggangi satu tunggangan, seorang musafir yang kemudian dia istirahat sejenak, kemudian setelah itu dia akan tinggalkan tempat tersebut. Seperti itu. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah punya statement yang tegas sekali dalam masalah ini. Beliau mengatakan seorang muslim harusnya menjadikan dunia ini seperti, WC buat dia. Dia menyelesaikan hajatnya kemudian dia pergi. Gitu. Ya, karena memang banyak sekali penyampaian-penyampaian Nabi SAW kalau dunia ini terlaknat, dunia ini terhina, ya. Dan sudah dijelaskan juga dalam statement yang menarik dari Ali radhiyallahu anhu, irtahalatid dunya mudbira. Ya, kata Ali, dunia itu sudah pergi menjauh, sudah terlalu banyak miliaran manusia sebelum kita yang sudah wafat. Ya, kita ini cuma salah satu dari sekian banyak manusia gitu. Dunia ini sudah tua. Apa yang dikejar oleh orang-orang sebelum kita jangan ikut-ikutan kita kejar. Mereka akhirnya celaka karena tidak dihubungkan sama iman dan amal solehnya ya. Kalau dia ngejar dunia karena tujuan untuk misalnya dia kerja mengumpulkan harta untuk bersedekah, itu berbeda, itu untuk akhiratnya. Tapi di sini untuk dunia saja. Kata Ali, dunia itu sudah tua, sudah pergi menjauh. Wartahalatil akhiratu muqbilah. Dan akhirat sekarang sudah mendekat. Setiap hari maka bertambah umur kita berarti makin dekat kita dengan hari pulang kepada Allah Azza wa Jalla. Wa likulli wahidatin minhum abanun. Dan dunia juga akhirat itu memiliki anak-anak. Maksudnya orang-orang yang menyukai dan cenderung. Ya. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadikan sebagai anak-anak akhirat. Yang cuma lewatin dunia, maka akhirat target utamanya. Wala takunu min abna'id dunia. Dan jangan pernah menjadi anak-anak dunia. Yang cuma stop di sini saja. Ya. Karena Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tinggal di surga. Turun di dunia bertugas, kemudian kembali ke surga. Kita pun semua anak keturunannya harusnya begitu. Sayang sekali kalau kita mampir di dunia, kemudian kita nggak ikut pulang. Kata Nabi SAW, kata Ali radhiyallahu anhu, fa'innal yawma amalun, wala hisab. Hari ini di dunia kalian bebas berbuat, karena tidak ada hisabnya, tidak ada tuntutannya. Wa ghadan hisabun wala amal. Tapi ingat, di akhirat nanti akan ada hisab, dan tidak ada kesempatan untuk beramal. Jadi harus hati-hati. Ya, harus peka sekali kita dalam menjaga peluang-peluang yang Allah berikan. Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, Iktanim khamsan qabla khamsin. Raihlah 5 kesempatan sebelum datang 5 yang lainnya. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau masih muda itu masih fresh, masih segar, masih energik. Mau nggak mau, sekuat apapun orang itu kalau sudah bertambah umurnya pasti akan lebih kurang
kekuatannya. Gunakan masa-masa muda itu. Kenapa selalu masa muda ini dibahasakan? Ya, saya sering dengar di negara kita, semoga Allah berikan dari anak-anak muda. Atau kan orang tuanya mengatakan kepada anak-anaknya, mumpung masih muda nikmati. Nikmati dalam apa? Kemaksiatan? Harusnya mumpung masih muda, berbanyak ibadah. Nah, itu benar. Ke masjid, nah, hafal Quran, kejar titel akademik tertinggimu, gitu kan. Begini dan begitu, belajar dari Syekh Fulan, belajar dari Ustadz Fulan, belajar dari Kiai Fulan, bacalah buku ini, kembangkanlah ini dan itu. Itu yang kita lakukan. Bukan, oh nikmati aja, apa nikmati itu ugal-ugalan. Toh ayah sama ibu juga pernah begitu kok. Coba aja rokok, coba aja narkotika, coba aja seks bebas. Ini kan aneh gitu. Ya. Kenapa arahnya kepada hal negatif? Sementara masa muda itu justru pada saat energik, maksimalkan dalam ibadah. Ini kata Nabi SAW, gunakan masa mudamu itu. Dan dalam sebuah hadis lain ditanya masa muda itu di mana dihabiskan. Dan kalau ada anak muda justru memaksimalkan dalam ibadah, itu kata Nabi SAW, Inna Allah yu'ju min syabin laisa lahu sabwa, atau kama qala Nabi SAW. Allah itu sangat kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Kemudian kata Nabi SAW, yang pertama ya, maksimalkan masa muda sebelum masa tua. Yang kedua, sihatika qabla saqamik. Qabla saqamik. Gunakan kesehatanmu sebelum kamu sakit. Kalau udah sakit nggak bisa buat apa-apa, susah gitu. Saya pernah berbagi kisah ini, saya sampaikan kembali. Saya pernah mengunjungi salah satu sahabat ayah saya di Makassar. Beliau lagi diketeter, di atas ranjang. Waktu saat saya berkunjung ke rumah beliau, sudah meninggal rahimahullah. Ayah juga sudah meninggal rahimahullah. Maka pada saat kami berkunjung, azan asar, lalu saya pamit. Saya bilang, Ami itu paman, saya mau ke masjid dulu. Setelah itu, dia karena tidak bisa ke masjid, dia duduk di situ. Habis kami balik dari masjid, dia mengatakan, nak dulu, waktu Ami masih muda, Ami itu ke paman ya. Waktu Ami masih muda, seperti kamu memang selalu ke masjid. Tidak pernah tinggalin masjid itu. Cuma sekarang sudah seperti ini. Sudah umur dan sudah diketeter, nggak bisa buat apa-apa lagi. Subhanallah, saya cuma senyum tapi saya jadikan bahan introspeksi. Sampai hari ini, saya akan selalu jadikan pegangan itu. Iya ya, mumpung Allah masih kasih saya kesempatan, kenapa saya tunggu nanti ya ada halangan baru saya menyesal? Tidak, mudah-mudahan tidak ada halangan, tapi kalau terjadi seperti dia sudah tua, hingga dia menyesal. Walaupun dia Masya Allah sudah mengisi menurut dia masa mudanya dengan ibadah. Banyak orang yang melalaikan masalah ini. Habis waktunya padahal yang tidak ada manfaatnya. Ini kesehatan. Kemudian yang ketiga, wagina ke qabla fakrik. Masa kayamu, kesempatan, sedekah. Ya, keluarkan, beli surga itu tanda kutip di sini. Ya, dengan harta kita. Bagaimana para sahabat berlumba-lumba dalam masalah itu. Pada saat turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu adhaf fayudha'if lahu." Ya. Al-ayah artinya siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan balas dengan berlipat juga. Maka ada seorang sahabat datang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah Allah akan meminjam dari kami? Dari kita, kata Nabi SAW, iya. Maka dia pun langsung mengeluarkan. Maksudnya di sini tanda kutip, Allah bukan butuh. Tapi dengan dia bersedekah, Allah akan berikan balasan yang besar. Maka langsung segera dia bersedekah. Pernah juga ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengeluh, ya Rasulullah, saya ingin bercocok tanam di satu tempat. Ada satu pohon kurma miliknya si fulan. Saya tak minta, dia nggak mau kasih. Saya mau beli, dia nggak mau jual. Maka ada satu sahabat yang lain dengar lalu mengatakan, ya Rasulullah, biarkan saya yang negosiasi. Dia pergi kepada pemilik satu pohon itu mengatakan, kau mau nggak satu pohon ini saya ganti dengan satu kebun kurma? Kasih saja kepada Nabi SAW. Orang itu langsung mau. Satu pohon diganti dengan sekian banyak. Maka dikasihlah. Orang ini lalu mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ambillah satu pohon ini, Anda boleh berikan kepada orang yang Anda inginkan. Jadi karena fahamnya mereka bahwasanya ini harta yang menguntungkan, ini luar biasa gitu. Dengan sedekah. Yang keempat, wa faragaka qabla syughlik, ya. Dan masa atau syaglik, ya. Masa kosongmu, waktu lowongmu sebelum engkau tersibukkan.
Mungkin kita tentu tidak asing sering dalam kehidupan kita kan lewat masa-masa di mana kita tersibukkan ya dengan kegiatan-kegiatan. Nah, kesibukan ini, teman-teman sekalian, kesibukan ini sering kali membuat kita akhirnya tidak bisa maksimal dalam mengerjakan ibadah. Jadi di saat lagi lowong itu justru maksimalkan sholat malam, maksimalkan baca Quran, maksimalkan dengar ilmu gitu ya. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu datang. Hidupmu sebelum matimu datang. Dan ini yang penutupnya udah ini ya. Penutup ya. Artinya kalau sudah meninggal sudah nggak bisa buat apa-apa lagi. Jangan nanti pada saat itu baru menyesal ya. Oleh karena itu harus hati-hati teman-teman sekalian. Kita harus perhatikan baik-baik. Sebagai penutup tentu teman-teman cukup banyak statement-statement yang menarik yang bisa disampaikan atau kita sampaikan pada kesempatan ini, tapi diantaranya ada Maimun bin Mihran rahimahullah mengatakan, inna amalakum qalila fa akhlisu hadzal qalil. Sesungguhnya amal kalian itu cuma sedikit kesempatannya, peluangnya, maka ikhlaskan, maksimalkan ya yang sedikit itu. Bagaimana Bilal radhiyallahu anhu, bagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain, bahkan generasi yang datang selanjutnya dari kalangan tabi'in, tabi'in, pada saat mereka mau meninggal, padahal mereka sepanjang hidupnya sudah beramal saleh. Waktu ditanya, apa yang Anda harapkan pada saat ini? Maka mereka mengatakan pengampunan dosa dan juga diterimanya amal, karena perjalanan jauh dan amal masih sedikit. Allahul Musta'an, Allah tempat kita memohon perlindungan. Kita, kalau mereka saja bisa berkata begitu, bagaimana dengan kita teman-teman sekalian, yang amalnya masih sangat sedikit. Semoga bahasan ini bisa bermanfaat buat kita semua tentunya. Dan Allah menjadikan ini penyebab bertambahnya ilmu pengetahuan dan juga bertambahnya iman kita, dan juga kita makin giat untuk beramal soleh. Dan saya selalu memohon kepada Allah SWT agar seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua yang ikuti acara ini live ataupun siaran ulang, apapun hajat Anda dunia akhirat, Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan mudahkan. Serta juga semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan oleh Allah SWT, dan aib-aib kita juga ditutupi. Allahumma amin. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Dan kalau ada benar dari Allah, pada saat dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.